Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan mata kuliah analisis dan perancangan algoritma. Saya sendiri Dea Fujiastari dengan NIM 91091. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Aisyah Nur Hasna dengan NIM 91088 dan Muhammad Raki Abiasya dengan NIM 91141. Di sini akan mempresentasikan materi tentang brute force, yaitu pencocokan string. Selanjutnya, cara kerja algoritma brute force. Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan algoritma brute force pada saat mencocokkan string yaitu: yang pertama, algoritma brute force mulai mencocokkan pattern pada awal teks. Cara kerja yang kedua itu dari kiri ke kanan. Algoritma ini akan mencocokkan karakter per karakter pattern dengan karakter di teks yang bersesuaian sampai salah satu kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, karakter di pattern dan di teks yang dibandingkan tidak cocok, terjadi mismatch. Yang kedua, semua karakter di pattern cocok, kemudian algoritma akan memberitahukan penemuan di posisi ini. Cara kerja yang ketiga itu, algoritma kemudian terus menggeser pattern sebesar 1 ke kanan dan mengulangi langkah kedua sampai pattern berada di ujung teks. Berikut adalah algoritma brute force yang sedang bekerja mencari string. Yang pertama ini ada usaha pertama, ada teks, misalkan ada teks G, C, A, T, C, dan seterusnya. Selanjutnya pattern yang ada itu yang dimasukkan nanti itu G, C, A, G, A. Jadi ada ketidakselarasan di kata sini yang seharusnya teksnya itu C tapi yang dicari A. Usaha kedua, teksnya dari sini dimulai patternnya itu nomor 1 di teks yang kedua. Jadi udah dari pertama aja sudah salah. Usaha ketiganya, patternnya dimulai dari huruf ketiga pada teks, maka tidak terjadi keselarasan. Usaha keempat dan seterusnya begitu sampai si pattern ini menemukan teks yang cocok. Jadi secara keseluruhan cara kerjanya yaitu enumerasi atau list. Jadi setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Selanjutnya evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu dan simpan solusi terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini atau the best solution found so far. Cara kerja yang ketiga ini, bila pencarian solusi berakhir, umumkan solusi terbaik. Jadi dialah yang menjadi hasil. Berikut ada algoritma untuk pencarian pencocokan string menggunakan prosedurnya dinamakan dengan brute force search. Inputnya ada M dan N yang bertipe integer. Berikutnya ada input P, ini array yang bertipe char, dan input T sama array tapi di sini sampai batas M-1 bertipe data char. Outputnya ketemu array-nya bertipe boolean. Boolean itu antara benar dan salah. Deklarasinya I dan J bertipe integer. Untuk algoritma ada 3 pengulangan yaitu for, while, dan if, dimana masing-masing mereka akan mengulang sebanyak data yang akan dicari dari file itu. Maka big O notation-nya yaitu big O n. Yang pertama ini ada for I sama dengan 0 to M min N, maka J-nya sama dengan 0. While J masih kurang dari N dan TI plus J sama dengan PJ, maka J ini sama dengan J plus 1. Akhiri pengulangan while, dan if J lebih dari sama dengan N, maka ketemu ini nilainya true. Di sini ada kelebihan dan kelemahan dari algoritma brute force. Di antara lain, ini merupakan kelebihan dari algoritma brute force, yaitu yang pertama, algoritma brute force dapat digunakan untuk memecah hampir sebagian masalah. Yang kedua, algoritma brute force sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, algoritma brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, ataupun perkalian matriks. Yang keempat, algoritma brute force menghasilkan algoritma baku standar untuk tugas-tugas komputasi, penjumlahan perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel list. Dan ini merupakan kelemahan dari algoritma brute force, yaitu algoritma brute force jarang menghasilkan algoritma yang manjur dan beberapa algoritma brute force yang lambat sehingga tidak dapat diterima.
Berikut adalah file PDF yang saya buka pada program itu. Nama filenya yaitu motivasi 600 kata.pdf. Di sini saya mencoba jumlah katanya yaitu 623. Di sini saya mencari kata adalah. Nah, kata adalah ini tertulisnya tuh terletak pada indeks ke-9. Indeks di sini jika dilihat dari awal terhitung pada setiap char. Jadi bisa dilihat adalah kata kedua. Namun dari MOTI, FASI dan spasi itu sudah memakan 9 indeks. Maka adalah tersebut lokasinya diberikan pada indeks ke-9. Lalu untuk file yang berformat docx atau dokumen, di sini saya menggunakan laporan saya yang berjudul laporan 600 kata.docx. Jumlah kata di laporan ini cukup banyak, yaitu 3656. Karena minimal 600 jadi maksimalnya tidak ada. Nah, di sini saya mencoba mencari kata analisa. Nah, dari pencarian tersebut analisa tidak terdapat pada file ini. Lalu untuk file HTML yang saya pakai adalah bernama komputer 600 kata.html. Jumlah katanya file ini adalah 683. Di sini karena formatnya HTML, saya mencoba mencari kata bernama body, yaitu kerangka yang ada di HTML. Hasilnya kata body tersebut ditemukan pada indeks ke-8. Bisa dilihat di sini dari kurung siku HTML tutup kurung siku itu sudah berjumlah 6. Lalu spasi dan buka siku yang menuju ke body sudah menjadi 8. Maka karena itu indeks body ini ditemukan pada indeks ke-8. Berikutnya ada file yang sudah saya buat dalam bentuk dalam format docs yang berjudul Sejarah Perumusan dan Lahirnya Pancasila. Jadi di sini diketahui semua total dari kata yang ada pada file ini sebanyak 404 kata. Lalu ada kata yang ingin dicari ini diinputkan melalui keyboard. Di sini saya ingin mencari penyelidik. Jadi hasil pencariannya kata penyelidik terdapat pada file Sejarah Perumusan dan Lahirnya Pancasila pada indeks ke-82 karena kata yang dimasukkan melalui keyboard penyelidik ini cocok dengan file pada indeks ke-82. Selanjutnya ada file pengertian dan sejarah algoritma yang bertipe HTML. Saya sudah membuat file ini berformatkan HTML. Pada program ini akan menampilkan seluruh isi file dan menu filenya akan menampilkan langsung jumlah kata dari file yang kita buat. Lalu ada pertanyaan kata apa yang ingin dicari dan ini memasukkan lewat keyboard. Jadi saya akan mencari kata logis. Maka hasil pencariannya kata logis ini terdapat pada file pengertian dan sejarah algoritma.html pada indeks ke-121 karena logis ini cocok pada urutan indeks ke-121 pada file ini. Yang selanjutnya ada file kepadatan penduduk.pdf. Di sini saya sudah membuat yang berekstensi PDF, maka di menu file outputnya jumlah kata sebanyak 434. Kata yang ingin dicari, saya ingin mencari penduduk, maka hasil pencariannya kata penduduk ini terdapat pada file kepadatan penduduk PDF pada indeks ke-10 karena penduduk ini ada pada urutan ke-10. Kita akan mencoba ke notepad untuk membuktikan jika ada kata yang tidak ditemukan, maka output yang dihasilkan misalkan ingin mencari kata populasi, maka hasil pencariannya kata populasi tidak terdapat pada file kepadatan penduduk, maka yang indeks itu tidak dijalankan. Lalu selanjutnya ini adalah hasil output dari program pencarian kata
Di sini ada dokumen file.docs, ini adalah isiannya dari file.docs. Selanjutnya ini adalah file dokumen.html, ini adalah isian dari file saya yang HTML, dan ini dokumen.pdf, ini adalah output dari dokumen saya itu. Saya di sini akan melihatkan program pada pencarian kata ini. Saya akan membuka Eclipse, dan ini adalah hasil program saya yang saya buat untuk mencari kata dan penjumlahan kata serta karakternya. Di sini terdapat inisiasi, yaitu scanner sekian sama dengan new scanner. Ini scanner merupakan fungsi untuk menginputkan data atau nilai saat setelah program di running atau dijalankan. Di sini saya ada tipe data string dengan variabel path, nama file bertipe datakan string, cari kata bertipe data string, dan ini integer tipe datanya untuk karakter dan kata. Di sini path itu untuk lokasinya, lokasi dimana kita akan mengoutputkan sebuah dokumen file. Dan di sini adalah nama filenya, lalu kita tuliskan di sini. Di sini saya, karena dokumen saya ada di file D, maka di sini saya menyimpannya. Lalu di sini ada loading and access dokumen. Nah, di sini itu terdapat buffer reader merupakan konstruktornya dari program ini. Buffer reader merupakan salah satu kelas yang paling banyak digunakan dalam pemrograman Java. Fungsi dasar dari buffer reader ini adalah membaca file dari input Steam. Kelas ini digunakan sebagai buffer reader dari kelas-kelas dengan tujuan membuat penanganan yang lebih efisien untuk string, karakter, ataupun array. Nah, di sini saya memakai perulangan while, dan juga di sini ada untuk mengecek banyak huruf atau kata menggunakan perulangan for. Yang masing-masing, yang di sini satu kali perulangan ya. Dan di sini ada outputannya. Outputannya yang akan diprintkan yang akan di running. Di sini saya ada isi teks dari file. Ini itu memanggil si nama filenya apa gitu. Dan ini konten itu dari isian file tersebut. Dan ini saya menambahkan informasi file untuk opsi jumlah karakter dan jumlah kata. Nah, saya akan menambahkan integer to string ini pada kata dan karakter. Nah, ini untuk mengembalikan sebuah objek string yang mewakili nilai integer, yaitu integer to string, integer yang ke apa gitu kan. Di sini ada karakter, berarti saya memakainya karakter. Ini untuk mengembalikan sebuah objek string yang mewakili integer yang telah ditentukan. Lalu di sini ada cari katanya. Ini hasil pencarian katanya memakai if content.index of cari kata. Nah, di sini untuk pada indeks berapa atau ketemunya di indeks berapa gitu. Mari kita jalankan. Nah, ya di sini tuh kita ke atasin dulu. Nah, di sini kan saya memasukkan dokumen yang PDF, otomatis akan muncul yang PDF juga. Ini kita ke bawahin dulu aja biar kelihatan. Nah, ini dia hasil outputannya. Di sini itu ada menunya untuk cari jumlah karakter. Ini jumlah karakternya semuanya ada 2709 dan jumlah katanya ada 417. Saya akan mencari kata pelancong.
kita ketik pelancong. Nah, di sini terdapat hasil pencariannya. Kata pelancong terdapat pada file dokumen.pdf pada indeks yang kelima. Kenapa indeks yang kelima? Karena nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pelancong itu terdapat di indeks yang kelima. Yang spasi ini tuh otomatis kalau dalam pemrograman harus dihitung ya. Kalau misalnya kita mau lihat yang HTML juga bisa. Tinggal ubah sih nama filenya jadi HTML karena saya menamakannya dalam filenya itu dokumen.html. Kita running. Nah, hasilnya akan seperti ini. Isi teks dari file dokumen.html. Jumlah karakternya ada 2474 dan jumlah katanya ada 167. Cari kata apa? Cari kata apa? Kita ketikkan dulu, misalnya saya mau HTML. Hasil pencarian ini terdapat pada indeks yang 10. Kita buktikan benar apa tidak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih ya. Sudah seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.